Coronavirus atau COVID-19 merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, SARS, dan MERS. Para pejabat negara mengatakan virus corona mungkin berasal dari hewan liar yang dijual di pasar makanan laut, Huanan atau Huanan Seafood Market yang terletak di pusat kota Wuhan. Vendor pasar makanan dan media Cina melaporkan pasar makanan laut Huanan menjual berbagai jenis makanan unik, mulai dari anak serigala, rubah hidup, buaya, salamander raksasa, ular, tikus, merak, landak, daging unta hingga musang. Berbagai binatang yang dijual di pasar itu merupakan spesies yang terkait dengan pandemi sebelumnya, yakni Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang pertama, batuk dan bersin. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Bahkan para peneliti juga menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda bergantung pada beberapa faktor, seperti panas dan kelembapan. Yang kedua, transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir, seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir. Yang ketiga, transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Yang keempat, kontak dengan pasien. Keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Berikut ini adalah gejala dan pencegahan dari virus corona. Gejalanya seperti bersin, pilek, batuk, kelelahan, demam, sesak, dapat menjadi pneumonia. Sedangkan pencegahannya yaitu hindari kontak dengan hewan, cuci tangan dengan sabun dan air, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, dan gunakan masker dengan baik dan benar. Virus corona hajar yuan Cina. Nilai tukar yuan offshore Cina bergerak di kisaran level terlemahnya dalam sebulan pada perdagangan pagi ini. Hari Selasa, 28 Januari 2020, seiring dengan merosotnya daya tarik aset-aset resiko akibat terbebani kekhawatiran mengenai dampak virus corona baru. Berdasarkan data Reuters, yuan offshore menyentuh level 6,9813 per dolar Amerika Serikat, mendekati level terlemahnya sejak 30 Desember 2019. Bursa Asia masih terpukul kekhawatiran virus corona. Bursa saham Asia terpukul pada Selasa 28 Januari 2020 karena korban jiwa akibat virus corona di Cina melonjak dan meningkatkan kekhawatiran investor atas dampaknya terhadap ekonomi. Cina memperpanjang liburan tahun baru Imlek hingga 2 Februari secara nasional dan
9 Februari untuk Shanghai, kota produsen baja terbesar di Cina di Provinsi Hebei Utara. Tangshan menangguhkan semua transportasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Saham Asia juga memangkas beberapa pelemahan awal pada hari Selasa, tetapi masih jauh di bawah zona merah. Kinerja Ambyar, reksadana Emco gagal bayar. PT Emco Asset Management diduga mengalami tekanan likuiditas seiring tekanan pada kinerja produk reksadana besutan perseroan. Kinerja 3 reksadana yang dikelola Emco memang terkoreksi dalam alias Ambyar. Dugaan gagal bayar muncul saat manajemen meminta nasabah untuk tidak melakukan penarikan dana. Permintaan itu tertuang pada surat manajemen Emco yang diteken Direktur Utama Aset Manajemen Hadi Kurniawan tertanggal 27 November 2019. BPJS Kesehatan diminta waspada. Melihat dampak penularan virus corona, pengamat Indef Abra Talatov juga melihat bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan harus mengantisipasi, sebab bakal terjadi lonjakan pasien jika ternyata virus itu berhasil masuk ke Indonesia. Bank Indonesia mencatat modal asing masuk ke Indonesia melalui pembelian surat berharga negara atau SBN mencapai 3,8 triliun hingga 23 Januari 2018. Namun demikian, aliran modal keluar atau capital outflow di pasar saham juga terjadi sebanyak 980 miliar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan aliran modal keluar terjadi karena kondisi geopolitik global dan maraknya wabah virus corona. Ini terbukti dengan terjadinya penurunan harga saham.